Oke, kenalin, nama gue Bayu. Malam itu, gue lagi duduk di teras warung kecil di kaki Gunung Merbabu, di daerah Selo, Boyolali. Gue nggak sendirian, ada 3 temen gue, Arif, Rina, sama Bagas. Rencananya, besok pagi kita mau mulai nanjak lewat jalur Selo. Hujan rintik-rintik bikin udara jadi dingin, tapi kopi anget di tangan lumayan ngebantu. Ibu-ibu warungnya baik, ngajak ngobrol. Dia sempat bilang, "Kalau hujan gini mas, jangan nekat berangkat malam. Di atas anginnya kenceng, gampang nyasar." Kita cuma ketawa-ketawa aja. Tapi pas kita mau pamit, si ibu nambahin satu kalimat yang bikin kita semua diem. "Kalau nanti di jalur denger suara gamelan, jangan dijawab ya. Jangan dicari juga suaranya dari mana. Itu bukan buat kalian." Kita nginep di base camp yang sederhana. Bangunan kayu, ada beberapa dipan, baunya karbol campur sama pakaian lembab pendaki. Si Bagas, seperti biasa, langsung rebahan. Gak lama udah ngorok. Gue sama Arif masih ngobrol di teras. Angin dari atas gunung rasanya dingin banget. "Bay," kata Arif, "tadi ibu warung ngomong soal gamelan. Serius gak ya?" Gue ngangkat bahu. "Cerita horor gunung kan emang banyak, Rif." Belum juga obrolan kita selesai, tiba-tiba, dari arah lereng gunung yang gelap, gue dengar suara. Samar tapi jelas. Suara kendang. Gue sama Arif langsung lihat-lihatan. Anjir, jantung gue langsung deg-degan. "Itu," bisik Arif. Gue berdiri coba dengerin lebih jelas. Bener, abis kendang, ada suara saron, alat gamelan yang dari logam itu. Nadanya pelan, kayak orang lagi latihan. "Paling ada hajatan desa," kata gue, coba nenangin diri sendiri. Arif geleng-geleng. "Bay, desa kan di bawah, jauh. Masa suaranya bisa sejernih ini?" Tiba-tiba, musiknya berhenti. Hening. Cuma sisa suara angin. Gue nelan ludah. Udara rasanya jadi lebih dingin dari sebelumnya. Lampu teras sempat kelip sekali. "Udah, masuk," kata gue cepet. "Kita tutup pintu rapet-rapet." Makin malam, gue masih nggak bisa tidur. Pas gue baru aja mau merem, suara itu datang lagi. Kali ini bukan kendang, tapi suara gong. Dalam, getar, panjang. Gue langsung duduk, si Arif juga, matanya melotot. "Lu denger?" Gue ngangguk. Sumpah, getarannya kerasa sampai dada. Cuma sekali tapi bikin nyesek. Belum juga getarannya hilang, dari halaman base camp, kita dengar suara langkah kaki. Berat. Langkah itu ngiterin base camp terus berhenti pas di depan pintu kamar kita. Gue sama Arif nahan napas. Pintunya nggak diketuk. Cuma ada suara gong sekali lagi. Lebih pelan. Kayak ngasih tanda. Gue udah mau berdiri. Tapi Arif nahan tangan gue. "Jangan dibuka," bisiknya. "Ingat kata ibu warung tadi." Kita diam kaku di dalam kamar. Beberapa menit kemudian, suara langkah itu jalan ngejauh terus hilang. Hening lagi. Oke, jadi pagi itu kita mulai jalan. Pagi di Selo itu rasanya tenang. Tapi di kepala gua sama Arif, suara gong semalam masih nempel. Ibu warung yang kemarin ngingetin kita cuma ngangkat tangan pas kita lewat. Gak ada nasihat tambahan. Justru itu yang bikin gua makin waspada. Jalur Selo awalnya masih enak. Di dekat pos 1, ada tumpukan batu kayak punden kecil. Rina berhenti sebentar, naruh selembar daun kering di atasnya. "Biar sopan," katanya. Bagas yang dari semalam anehnya jadi pendiam, kali ini cuma ngangguk. Di pos 1 kita minum. Pas lagi diam-diam gitu, si Bagas tiba-tiba ngegumam. Nyenandungin nada-nada aneh. Kayak nada gamelan pelok. Pelan banget. "Gas!" potong Rina cepet. "Jangan!" Bagas kayak kaget. Refleks, Lin. Kayak nyangkut di kepala dari semalam." "Jangan dicari tahu," kata gue. "Kita cuma numpang lewat." Hening sesaat, terus. Oke, pagi itu di Sabana 2, mataharinya nggak mau keluar, ketutup kabut. Pas kita lagi siap-siap, pendaki di tenda sebelah sempat nyapa. "Mau langsung ke puncak, Mas? Hati-hati ya, di Kenteng Songo biasanya suasananya agak beda." Gue nanya, "Beda gimana, Mas?" Dia cuma senyum kecut. "Pokoknya jangan sendirian di antara batu-batunya.
Omongan itu langsung nyangkut di kepala gue. Jalur ke Sabana 3 nanjak terus. Napas udah jadi musik utama kita. Tapi di sela-sela suara angin, gue dengar nada lain. Pelan, kayak suara siter dipetik satu-satu. Gue lihat Arif. Dia geleng-geleng, ngasih isyarat jangan diomongin. Kita jalan terus. Tapi si Bagas, tanpa sadar, dia ngegumam lagi. Niruin nada itu. "Gas," tegur gue cepet. "Mulut lu pakai doa aja, jangan nada." Dia kaget, mukanya langsung merah. Astaga, maaf Bay." Nggak lama, kita sampai di Sabana 3. Dari situ, kelihatan punggungan batu-batu gede yang namanya Kenteng Songo. 9 batu raksasa berdiri kayak lagi rapat. Biasanya di sini rame pendaki foto-foto, tapi hari itu kosong. Sepi banget. Cuma kita berempat. "Seriusan kosong?" bisik Rina. Gue liatin batu-batu itu. Bentuknya aneh, kayak sengaja disusun. Di salah satu batu, gue lihat ada bekas ukiran samar-samar. "Bay, lihat deh," kata Bagas. "Kayak ukiran kan?" Gue ngangguk. "Jangan disentuh." Kita duduk bentar. Anehnya, udara di antara batu-batu ini lebih dingin. Terus, kecium lagi bau bunga kenanga. Dan pas itu, suara kendang mulai kedengeran. Nggak rame, cuman satu pola, diulang-ulang. "Rif," bisik gue. "Menurut lu ini..." "Latihan," jawabnya datar. "Iringannya lagi siap-siap." "Anjir!" Rina langsung mejemin lata. Komat kamit. Bagas diam kaku. Malam itu, di Sabana 3, nggak ada dari kita yang bisa tidur. Kejadian di Kenteng Songo, gong, sinden, arak-arakan bayangan, semuanya masih nempel di kepala. Gue sempat nulis di buku catatan kecil, "Jangan dijawab, jangan berdiri, jangan dilihatin." Rina duduk meluk lutut di pojok tenda. Bagas gigitin bibir bawahnya. Arif sok sibuk liatin peta. Padahal kita semua tahu, di gunung ini peta cuma kertas. "Bay," kata Bagas tiba-tiba, suaranya serak. "Lu percaya nggak? Kalau yang tadi kita lihat itu sebenarnya bukan hantu, tapi panggung yang lagi main." Gue natap dia. "Panggung buat siapa?" Dia ngangkat bahu. "Buat kita. Atau ya buat mereka sendiri." Kita semua langsung diam. Arif nutup petanya. "Besok kita tetap ke puncak triangulasi. Tapi jangan lengah. Katanya di sana gamelannya paling jelas. Bukan cuma suara, tapi satu lagu penuh." Gue nyatet lagi. "Kalau gamelan udah jadi konser, jangan jadi penonton." Oke. Jadi setelah pendopo di atas kabut itu hilang, kita bertiga, gue, Arif sama Rina, langsung ngapit Bagas, kayak penawal. Dia masih linglung, kayak orang abis mabok konser. Di puncak itu, kita sempet diem bentar, saling liat-liatan. Terus Arif mecah keheningan. "Turun sekarang, jangan ditunda. Gunung itu paling berat pas kita mau ninggalin." Gue ngangguk. Rina ngiketin lagi tali sepatu Bagas. Tangannya masih gemeteran. "Gas, lu di tengah. Pegang tali ransel gue. Bay di belakang, Arif di depan. Kita turun rapet." Jalur turun dari puncak tajam banget. Gue nahan diri buat gak noleh ke belakang. Bukan karena takut lihat apa-apa, tapi karena godaan buat mastiin itu gede banget. Di gunung, rasa penasaran itu pintu yang paling gampang kebuka. Nggak lama kita turun, Arif ngangkat tangan. Berhenti. Dari bawah, suara kendang kedengeran lagi. Pelan, ritmenya stabil. Dia nggak ngedekat, nggak ngejauh. Kayak lagi nungguin. "Jangan ikutin ritmenya," bisik Arif. "Kita bikin ritme sendiri." Kita sengaja jalan jadi nggak sinkron, acak-acakan, dia nggak kepancing. Pas sampai di Sabana 3, kabut sempat kebuka dikit. Kita manfaatin buat jalan lebih cepat. Bagas beberapa kali kesandung, tapi langsung kita pegangin. Di Sabana 3, udah ada beberapa tenda. Lega banget rasanya. Suara manusia itu kayak jangkar. Tapi gunung ini belum selesai. Di tengah sabana, kabut tiba-tiba turun lagi,
ngebentuk lorong yang motong jalur kita. Di ujung lorong itu, gong bunyi sekali. Keras tapi anehnya ramah, kayak mempersilahkan. "Jangan ambil lorong itu," kata gue cepat. "Jalur kita yang kanan." Kita jalan nyamping, nolak undangan itu. Gamelannya kayak kecewa. Pas kita ngelewatin Kenteng Songo lagi, batu-batu raksasa itu rasanya udah nggak seseram kemarin. Tapi bau bunga kenanga sempet lewat lagi. 50 langkah dari situ, suara sinden muncul di samping kita. "Bayu, Rina." Suaranya datar, kayak guru lagi ngabsen. Bagas langsung tegang. Kalau dipanggil terus kita diam aja, nanti kita nggak jadi muridnya. Justru itu yang bener, potong Rina. Arif tiba-tiba ngeluarin kacang dari sakunya. "Biar mulut sibuk ngunyah, bukan ngejawab," katanya. Kita semua ikut ngunyah. Ritme kunyahan kita jadi musik perlawanan. Suara sinden itu akhirnya hilang. Menjelang Sabana 2, langit jadi hitam cepet banget. Nggak hujan tapi petir nyamber-nyamber dari jauh. Tiap kali kilat nyala, gue lihat bayangan gunungan wayang di Sabana. Kita jalan terus, ngelewatin Sabana 2. Tenda-tenda yang tadi pagi kita lihat udah kosong, tinggal bekasnya aja. Nah, pas masuk punggungan mau ke Sabana 1, jebakan terakhir datang. Gamelan lengkap, ngalun dari bawah, dari arah kita turun. Seolah-olah panggungnya pindah ngikutin kita. Musiknya indah banget. Ini yang bahaya. Bagas mulai ngangguk-ngangguk ngikutin irama. Rina mejemin mata. Arif ngetuk-ngetukin tongkatnya ke tanah offbeat, sengaja ngerusak ritme. Kalau kita diam aja, musik ini bisa narik kita. Kalau kita lawan, dia bisa marah. Jadi kita lewat aja, bukan perang, bukan nonton. Kita jalan terus, nggak ngelawan, tapi juga nggak ngikutin. Gending itu kayak nganterin kita. Pas di satu belokan, gong takhir bunyi, pelan, sopan. Terus musiknya berhenti. Kayak tuan rumah yang akhirnya ngerti kalau tamunya emang harus pulang. Pos 1, Tugu Macan, dan akhirnya gerbang selamat datang yang kita lawatin dari arah sebaliknya. Base camp udah kelihatan. Ibu warung yang semalam itu udah berdiri di teras, senyumnya tipis. "Turun 4?" tanyanya singkat. "4, Bu," jawab Arif, mantap. Ibu itu ngangguk, terus nyajiin 4 gelas teh panas. "Semalam ada yang latihan lagi dari atas," gumamnya. "Kalau ada yang nabuh di gunung, badan yang turun biasanya jadi lebih enteng. Harus ditutup pakai yang anget-anget." Gue natap uap teh. Bagas meluk gelasnya. Rina senyum buat pertama kalinya hari itu. Arif akhirnya bisa nyender. "Bu, kalau ada yang manggil dari kabut, kapan kita boleh jawab?" Ibu itu natap kita satu-satu. Kalau yang manggil itu punya badan, napasnya kelihatan, jejaknya basah, dan namanya bisa salah nyebut nama kalian tanpa maksa, kalian boleh nyapa. Selain itu, biarin panggilannya dibawa angin. Bagas ngelah dapas. Aku hampir ikut." Ibu itu senyum tipis. "Semua yang denger indah pasti pengen ikut. Makanya manusia dikasih temen, buat ngeganggu pas kita lagi pengen-pengennya pergi." Sebelum pulang, gue sempat berdiri di depan pelang jalur. Angin sore niupin tulisan "Selamat datang". Kali ini rasanya cuma kayu biasa. Di kejauhan, merbabu udah pakai selendang awan yang warnanya normal. Gue buka buku catatan gue tulis baris terakhir. Puncak bisa jadi panggung, tapi pulang itu selalu lewat kaki, bukan lewat gong. Dan temen adalah alat musik terbaik buat matiin musik yang lain. Gue tutup bukunya. Rina nepuk bahu gue. "Udah cukup buat episode podcast?" "Kelebihan malah," jawab gue. "Jangan terlalu dikurangin," sahut Arif. "Biar yang denger tahu, sopan santun di gunung itu bukan cuma soal sampah." Di dalam mobil, gue sempat menjemin mata. Di kepala gue, pendopo di atas kabut itu muncul lagi. Tapi kali ini cuma kayak kenangan. Dia panggung, kita penonton yang udah pulang. Dia suara, kita manusia. Dia iringan, kita jalan. Nggak ada gong yang ngejar. Kalaupun nanti malam, pas gue lagi ngedit rekaman ini, gue dengar suara ting, teng, tak, duk dari jauh. Gue tahu harus ngapain. Gue diemin, gue inget-inget lagi, terus gue lanjut kerja.
Karena ada musik yang buat dinikmatin, ada musik yang buat dibiarin lewat, dan ada musik yang sekalinya lu jawab, bakal minta lu jadi pemain tetapnya. Dan gue milih buat tetap jadi pendengar yang hidup. Nggak ada epilog khusus untuk cerita ini, karena musiknya nggak pernah bener-bener berhenti. Dia hanya menunggu pendengar berikutnya. Dan bagi kami berempat, pelajaran terbesarnya sederhana. Saat mendaki, bawalah teman yang bisa menarikmu kembali, bukan yang mendorongmu untuk terus maju ke arah yang salah. Karena di beberapa gunung, puncak bukanlah tujuan, pulang adalah kemewahan. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.